Hai guys, ketemu lagi di Education Channel. Belajar bersama, belajar berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Dan yang sedang melaksanakan ibadah puasa, tetap semangat dalam menjalankan ibadahnya. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas bagaimana membuat kwitansi otomatis menggunakan Excel dengan rumus atau fungsi VLOOKUP dan fungsi terbilang. Oke, kita langsung saja aktifkan Excel-nya. Di sini kita memiliki data yang terdiri dari dua sheet, yaitu sheet data dan sheet kwitansi. Seperti yang terlihat di sini sudah terdapat kwitansi yang kita desain, yang saya desain dengan sederhana. Teman-teman bisa mendesain kwitansinya sendiri sesuai selera teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja untuk sheet telah terima dari sama dengan VLOOKUP buka kurung. Di sini seperti pada video aku sebelumnya yang tentang VLOOKUP, di situ saya sudah jelaskan. Di sini terdapat VLOOKUP, table array, call index num, dan di sini look value atau value merupakan disebut dengan titik acuan atau sel acuan. Sementara table array adalah tabel bantu. Sementara call index num yaitu data yang kita inginkan itu terdapat pada kolom keberapa pada tabel bantu. Oke, di sini juga perlu dilihat ya. Jika terdapat di sini titik koma, maka teman-teman harus menggunakan titik koma. Tapi jika dia menggunakan koma, maka teman-teman harus menggunakan koma. Seperti yang saya terangkan di video saya sebelumnya, dan saya juga akan sertakan link video sebelumnya pada description box di video ini. Oke, kita mulai saja. Di sini seperti ketahui ya, look value yaitu titik sel acuan atau sel kunci. Di sini yaitu nomor kwitansi N4, koma karena di sini terdapat koma bukan titik koma, dan kita di sini tabel bantu kita memblok tapi hanya pada angka 1, tidak headernya atau judul tabelnya yang di atas. Oke, terus tekan F4 untuk mengunci agar tidak terjadi pergeseran ketika kita menarik rumus. Setelah itu di situ yang tadi pada kwitansi yang ingin kita cari yaitu telah diterima dari itu terdapat pada terdapat pada kolom ketiga, karena yang akan membayar yaitu perusahaan atau toko tempat yang bersangkutannya akan. Berarti dia terdapat pada kolom 1, 2, 3, 4. Di sini tertulis 4. Oke. Setelah itu koma, false. Untuk lebih jelasnya tentang VLOOKUP, teman-teman bisa menonton di video sebelumnya yang akan saya cantumkan linknya di box description video ini. Oke. False. Enter. Jika terjadi seperti ini, teman-teman jangan takut karena di sini di sel acuan belum kita isi. Seandainya kita isi 1, maka akan terlihat seperti ini. Oke. Setelah itu untuk uang sejumlah ini biasanya menggunakan rumus terbilang. Nanti saya akan menjelaskan untuk sesi ini setelah pada sheet ini terisi. Oke. Setelah itu untuk pembayaran sama seperti yang di atas, sama dengan
lookup, buka kurung. Sebenarnya biar lebih mudah juga teman-teman bisa menggunakan name box. Itu juga sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya yang tentang 26 menit pandai VLOOKUP. Tekan F4 untuk mengunci agar tidak terjadi pergeseran, koma. Yang tadi kita ingin tanyakan yaitu untuk pembayaran. Berarti di sini sebelumnya kita hapus dulu ini. Di sini tujuan pembayaran, untuk pembayaran terdapat pada kolom 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini kita ketik 5 dan koma, setelah itu false. Oke. Enter. Oh my god, apa yang terjadi? Oh, maaf, saya belum menekan titik sel acuan. VLOOKUP, sel acuan, koma, enter. Biaya sewa komputer. Oke, untuk ini juga seperti itu. Sama dengan VLOOKUP, sel acuan atau sel kunci, koma, tabel bantu, kita memblok, tekan F4 untuk mengunci agar tidak terjadi pergeseran pada saat penarikan rumus. Setelah itu jumlah dia terdapat pada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7, false, enter. Oke, 1.250.000. Untuk rumus terbilang di video sebelumnya juga saya sudah jelaskan bagaimana cara-cara membuat rumus terbilang. Saya juga akan cantumkan link video tentang rumus terbilang di description box ini biar teman-teman lebih mengerti dan memahami. Dan saya sarankan sebelum menonton video ini sebaiknya teman-teman menonton video saya sebelumnya tentang 26 menit pandai rumus VLOOKUP dan bagaimana menggunakan rumus terbilang. Oke, sama dengan terbilang, buka kurung. Setelah itu kita akan menentukan tempat dan tanggal pembayaran. Oke, di sini kita letakkan di sini aja. Sama dengan, maaf sebelumnya, di sini kita akan menggabungkan dua data sekaligus, yaitu tempat dan tanggal. Maka di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP yang kita gabungkan. Bisa terlihat di sini ya. Di sini kolom tempat dan kolom tanggal terpisah. Maka rumus yang kita gunakan yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, sel acuan atau sel kunci, koma, kita memblok tabel bantu. Sebenarnya kalau kita menggunakan cara name box seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada video saya sebelumnya tentang VLOOKUP, malah itu lebih mudah, tidak ribet, dalam arti tidak ribet. F4 untuk mengunci, koma, karena di sini tempat dia terdapat pada kolom kedua. Setelah itu koma, false, buka kurung. Di sini kita akan menggabungkan tempat dan tanggal. Maka di sini kita tambahkan N, tanda kutip di atas, dua tanda kutip di atas, koma. Setelah itu tanda kutip di atas,
Nah, lambang dan teks buka kurung VLOOKUP sebentar, VLOOKUP kunci acuan, sel acuan N4, koma, tabel bantu lagi, kita kunci lagi dengan menekan F4, koma. Di sini kita akan menggabung seperti yang tadi, kita akan menggabungkan tempat dan tanggal. Maka di sini setelah tempat, maka tanggal terdapat pada kolom ketiga, 3, koma, false, tutup kurung, koma, tanda kutip 2 di atas, DD, karena itu menunjukkan date atau tanggal, month, year, tahun. Oke. Tanda koma, tutup kurung 2, karena di sini sebelumnya ini buka kurung, ini juga buka kurung, maka di sini tutup kurungnya harus 2. Terus enter. Maka yang terjadi adalah kuala tungkal 05 penerima. Oke. Di sini kita ingin mengetahui penerima sama dengan VLOOKUP tabel sel acuan atau sel kunci, koma, tabel bantu di sini sampai 10, tekan F4 untuk mengunci, koma, penerima ini ya terdapat pada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 6, koma, false, enter. Oke. Bisa dipahami ya. Tapi saya sarankan untuk menonton video sebelumnya biar lebih memahami pada saat tahap ini. Dan untuk di bagian sini, di bagian tempat dan tanggal, di sini kita bisa lihat ya, tanggal 5 bulan 4 2020. Tapi kita bisa menambahkan di sini, seandainya kita jadikan 3, maka terlihat seperti ini. 05, tadi itu 5 April ya. 5 April 2020. Kalau seandainya 3. Tapi kalau seandainya kita 4, tambahkan 4, maka dia akan lengkap 05 April 2020. Tapi jika kita hanya meletakkan 3, maka dia dipersingkat menjadi APR, April gitu. Terus kalau hanya 2, maka dia seperti ini ya, dalam bentuk angka. Oke, semoga teman-teman bisa mengerti. Dan di sini juga saya membuat 2 ya, 2 agar terlihat ya, 2 yang saya linkkan. Jika ini terisi, ini juga terisi. Di sini biar yang penjual mempunyai arsip dan yang pembeli juga mempunyai tanda bukti. Oke, kita besarkan lagi. Nah, jika kita coba dengan menekan 2, terlihat ya seperti yang di sini ya. Di sini ya, kita bisa ganti di sini menggunakan biar lebih enak aja. Oke. Kalau seandainya kita besarkan lagi biar lebih terlihat. Maaf. Oke. Kita tambahkan lagi. Di sini kita membuat 2 itu biar
membuat 2 slide seperti ini biar apa ya? Biar dimaksudkan untuk pembeli dan untuk tanda bukti untuk penjual, tanda bukti arsip untuk penjual dan tanda bukti untuk pembeli. Oke, coba kita tekan 3, 4, dia terlihat ya, 5, 6, 7 karena tidak ada pada data maka dia tidak terisi. Oke, di sini sebelumnya maaf, cancel. Maaf, di sini contoh 6. Ada 6. Di sini kita hanya dari sel B3 sampai H12. Seperti ini ya. Ini cuma dari B3 sampai H12. Terlihat ya. Jika teman-teman memiliki data yang banyak dan ingin mempunyai data yang banyak, teman-teman hanya perlu menambahkan di sini sampai H, contoh H100. Maka ketika di sini juga di sini juga H100. Pokoknya kalau pengen data lebih banyak atau sampai pada sel H100, teman-teman tinggal tambahkan seperti itu, atau 150 bisa ditambahkan juga seperti itu. Jadi ketika 100, oke, di sini juga. Nah, jadi ketika teman-teman menambahkan di sini, contoh ya 11. Contoh ini sudah terisi, misalkan ini sudah terisi dan tambahkan di sini kuala tunggal 7, kita contohkan aja 7 Mei Education Channel, biaya cetak spanduk, ini hanya contoh ya, Evi Susana Lubis 357.200. Oh sorry, baterainya tinggal, sorry. Dan oke. Jika kita menekan 11, enter. Oke, ini jangan khawatir karena tadi kita belum mengganti selnya 100, terus di sini juga 100. Oke, kan terlihat seperti ini, dan di sini diganti 100 karena sebelumnya tadi data kita hanya sampai sel H12. Maka jika seandainya kita pengen punya data yang lebih banyak, kita bisa menambahkan selnya pada sel terakhir. Oke, demikian video tentang membuat kwitansi otomatis menggunakan Excel dengan fungsi VLOOKUP dan fungsi terbilang. Oke, dan jangan lupa untuk menonton video sebelumnya agar teman-teman lebih paham tentang pembuatan kwitansi otomatis. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan selalu tetap jaga kesehatan, lindungi diri sendiri, lindungi keluarga, lindungi sesama, and see you next video.